Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda, dan kita semua. Ada satu berita yang cukup viral akhir-akhir ini dalam beberapa hari belakangan ini, yaitu berita yang berasal dari gereja Indonesia, tepatnya dari daerah Ciamis, Jawa Barat. Dikabarkan bahwa pada Sabtu 5 Februari 2022 yang lalu, ada seorang suster yang sering dipanggil Suster Asia dari Tarekat Ordo Suster Santa Ursula, disingkat OSU. Suster ini dilantik menjadi Ketua RT Rukun Tetangga 03 RW 06 Kelurahan Babakan, Ciamis, Jawa Barat. Nama lengkap suster ini adalah Suster Teresia Asia Lori OSU. Secara resmi, suster asal Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT ini dilantik oleh Lurah Babakan, yaitu Bapak Dudi Firmansyah, tadi pada Sabtu 5 Februari 2022 yang lalu, di Aula Kampus Santa Angela, Bandung. Nah, Suster Asi ini memang diketahui belum lama tinggal di Babakan, Ciamis. Sebelumnya ia tinggal di Biara di Jakarta dan bertugas di Jakarta pula. Ia pindah ke Biara Ciamis itu pada Agustus 2021 yang lalu. Sebenarnya masih cukup baru. Nah, ternyata Suster Asia sebenarnya bukan suster yang pertama yang menjadi ketua RT. Suster Asia sebenarnya menggantikan para suster yang sudah pernah mengemban jabatan ini. Sebelumnya ada Suster Etineu yang mengemban jabatan ini, namun kemudian pindah tugas ke Jakarta. Dan tugasnya sebagai ketua RT kemudian digantikan oleh Suster Lestari Osu yang akhirnya juga memang pindah ke Atambua, NTT, sehingga tidak bisa lagi mengemban tugas sebagai ketua RT. Memang seorang suster itu sangat biasa untuk berpindah-pindah komunitas dan karya. Dan akhirnya yang terakhir sebelum Suster Asia ini adalah yang mengemban ketua RT sebagai ketua RT adalah Suster Bernardin Osu. Namun Suster Bernardin adalah suster yang sudah sepuh. Sebelumnya Suster Asia sudah rutin membantu Suster Bernardin menjalankan tugas sebagai ketua RT beberapa bulan terakhir ini. Mengingat bahwa Suster Bernardin sudah sepuh dan perlu dibantu mengurus administrasi dan laporan terkait warga RT 03 dan juga aktif dalam beberapa kegiatan RT maupun kelurahan. Nah, setelah beberapa waktu, akhirnya Suster Asia secara sah menjadi ketua RT dan ini sudah sesuai dengan persetujuan pimpinan para suster OSU. Perihal dirinya menjadi ketua RT ternyata latar belakangi oleh usul dari ketua RW sendiri. Ketua RW melihat bahwa lebih baiklah Suster Asia menjadi ketua RT 03 sehingga memang ia dapat dengan lebih mudah terlibat dalam urusan pelayanan warga. Hal ini disampaikan oleh Ketua RW, walau Ketua RW tahu bahwa Suster Asia sendiri masih baru berada di Ciamis dan masih memiliki KTP DKI Jakarta. Namun menurut Pak Ketua RW, status KTP suster ini bukan menjadi masalah. Kemudian apa yang diusulkan oleh Ketua RW ini disampaikan oleh Suster Asia kepada pimpinan komunitasnya, dan syukurlah pimpinan setuju. Dan terjadilah bahwa Suster Asia dilantik menjadi ketua RT 03. Apa yang dilakukan oleh Suster Asia ini sungguh menjadi inspirasi bagi kita dan wajar menjadi berita yang cukup viral. Karena memang apa yang dibuat oleh suster ini walau tidak bertentangan dalam dirinya sebagai seorang suster, namun boleh jadi menjadi sesuatu yang baru. Mungkin memang ada yang mengira bahwa menjadi ketua RT tidaklah tepat untuk seorang suster. Bukankah suster itu hanya harus berkecimpung dalam hal-hal rohania saja? Bukankah tugas suster hanya untuk berdoa saja? Bukankah yang dilakukan oleh Suster Asia ini justru bagian dari perpolitikan? Dan para religius Katolik kita tahu tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Atas hal ini kiranya pernyataan suster dalam beberapa media menjadi jawaban yang mengedukasi kita bahwa menjadi ketua RT adalah bagian dari pelayanan kepada sesama manusia. Menjadi ketua RT
dilihat oleh para suster, khususnya suster Asia, bukan sebagai perebutan kekuasaan, apalagi sampai jatuh pada politik praktis. Ini adalah bagian dari hidup seorang suster, yaitu hidup sebagai pelayan. Seseorang masuk biara bukan untuk melarikan diri dari dunia, tapi justru untuk melayani dunia dalam hidup yang lebih khusus. Ya, melayani dunia dan bukan hanya melayani kelompoknya saja, melayani gerejanya saja. Hal ini benar-benar harus disadari, bahwa adanya gereja dan anggota-anggota gereja bukan hanya untuk melayani intern gereja sendiri. Tugas gereja adalah melayani dunia, sebagaimana Yesus itu hadir untuk melayani seluruh dunia. Memang ada saja yang berpikir bahwa gereja harusnya fokus pada pelayanan dirinya sendiri, pada umat-umatnya saja. Tapi itu bukanlah gereja yang sebenarnya. Gereja yang sebenarnya adalah hadir untuk dunia dan dari dunia. Pernyataan ini sangat kuat diserukan sesudah Konsili Vatikan kedua dalam sejarah gereja kita, yaitu pada tahun 1962 sampai 1965. Saat itu gereja melalui para uskup sedunia yang berkumpul di Vatikan menyadari bahwa gereja tidak boleh hanya memikirkan kepentingannya sendiri saja, tapi harus berani melaksanakan tugasnya menjadi cahaya di tengah dunia. Gereja akan mati jika hanya sibuk mengurusi dirinya saja. Karena itulah dalam praksisnya, kehadiran gereja bukan hanya untuk orang Katolik saja, melainkan juga untuk orang non-Katolik, yakni para saudara Protestan, para saudara Muslim, Hindu, Buddha, berbagai aliran kepercayaan, Tionghoa, aliran Konghucu, dan agama-agama lainnya. Bahkan juga bagi para saudara-saudara yang mengakui dirinya ateis. Gereja harus hadir untuk mereka itu semua, karena itulah hakikat gereja yang sebenarnya. Memang dulu pernah gereja dirasa lebih sibuk pada urusan internnya sendiri, pada urusan ajaran-ajarannya saja, tanpa berpikir berbuat lebih banyak bagi dunia. Dan syukurlah bahwa para Bapa Konsili Vatikan kedua telah menemukan dan merumuskan ulang bentuk kehadiran gereja. Hal ini berpengaruh pada semua anggota gereja, termasuk di dalamnya para religius biarawan-biarawati. Sesudah Konsili Vatikan kedua pada beberapa puluh tahun yang lalu itu, para religius semakin gencar untuk melayani dunia dan bukan melayani gereja sendiri. Walaupun harus dikatakan, sebelum para Bapa Konsili merumuskan bentuk kehadiran gereja ini, para religius sudah banyak yang lebih dulu sungguh terlibat dalam pelayanan dunia. Maka inilah sebenarnya yang dilakukan oleh Suster Asia. Ia tidak lari dari tugasnya sebagai seorang suster, justru dia sedang melaksanakan tugas yang sesungguhnya. Ia sebagai perwakilan para susternya, sekaligus sebagai perwakilan gereja, menyadari panggilan untuk melayani dunia lewat mengemban tugas sebagai seorang ketua RT. Kata kuncinya adalah pelayanan kepada dunia. Ini jauh dari niat berkuasa, apalagi mengeruk keuntungan ekonomi. Kita bisa menduga bahwa sebagai seorang biarawati dengan tugas utama sebagai seorang koordinator pastoral sekolah kampus Santa Angela Bandung, Suster Asia ini sebenarnya sudah punya jadwal yang padat. Namun karena kesadaran akan panggilannya untuk melayani dunia, inilah kiranya yang membuat suster ini masih rela menambah beban tugasnya, semakin bekerja keras melayani dunia lewat jabatan sebagai ketua RT. Dan menariknya, Suster Asia yang lahir di Nagekeo 2 November 1970 ini dan mengikrarkan kalau perdana pada 10 Juni 1993 serta kalau kekal pada 6 Juni 1998 mengungkapkan bahwa sebagai seorang suster dari Ordo Santa Ursulin, kiranya tugas menjadi ketua RT adalah cocok sesuai dengan motto biara mereka, yaitu Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria artinya hanya demi kemuliaan Tuhan, dan kemudian diperpanjang lagi menjadi dan demi kebahagiaan jiwa-jiwa. Semangat Soli Deo Gloria inilah yang diwujudkan Suster Asia dalam pelayanannya sebagai seorang
Ketua RT Pelayanan Tanpa Sekat. Dengan mengemban tugas ini, saya melayani banyak orang kasih demi kemuliaan Tuhan, kata Suster Asia ini. Sebagai Ketua RT 03, Suster Asia yang sudah memasuki 29 tahun hidup membiara ini memang harus melayani tanpa sekat. Karena memang anggota RT 03 selain sekian banyaknya adalah para suster sendiri yang ada di biara itu, juga karyawan-karyawan biara, dan ada juga para masyarakat di sekitar lingkungan biara yang mayoritas beragama Muslim. Para Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, harus diakui bahwa apa yang dilakukan Suster Asia ini menjadi inspirasi bagi gereja dan juga bagi para religius khususnya. Ya, setidaknya saya sebagai salah satu anggota religius menyadari bahwa salah satu godaan sebagai religius adalah terbuai untuk nyaman dalam tembok biara yang tebal dan akhirnya tidak terlibat atau tidak mau tahu kehidupan di luar tembok biara, kehidupan masyarakat, bahkan mereka yang berada di samping biara kita. Ada bahaya bahwa para religius menjadi sangat nyaman dan menciptakan dunianya sendiri dalam biara. Saya pikir beberapa religius lain pun menyadari hal ini. Tembok-tembok biara bisa menjadi sangat tebal, melindungi kenyamanan para religius dan membuat mereka tidak mendengar jeritan mohon pertolongan dari para saudara, bahkan yang percis ada di samping tembok biara. Suster ini telah merobohkan tembok tebal biara itu. Dan ini dilakukannya bukan sebagai perlawanan kepada hidupnya, tapi justru dia sedang melaksanakan hidupnya yang sebenarnya, panggilannya dalam gereja. Inilah panggilan hidupnya sebagai seorang religius. Dan lebih lagi, inilah panggilan hidupnya sebagai suster dari Ordo Santa Ursulin, sebagai suster Ursulin dengan moto hidup Soli Deo Gloria, segalanya demi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, demikianlah video kita kali ini. Semoga membantu kita dan menginspirasi kita bahwa kehadiran kita di dunia ini, khususnya kehadiran gereja, bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk gereja sendiri, melainkan untuk kepentingan seluruh umat manusia. Terutama bagi para religius, kita dipanggil secara khusus oleh Tuhan, bukan hanya untuk sibuk mengurus dirinya sendiri, mengurus kemajuan karya-karya, harta tarekat saja, melainkan juga harus hadir untuk semua orang, baik Katolik maupun non-Katolik, terutama yang membutuhkan bantuan kita. Ini telah ditunjukkan Suster Asia yang telah merobohkan tembok biara yang tebal itu, menunjukkan bahwa Yesus sungguh mencintai siapa saja. Yesus, Engkau andalanku, Pace Eweli.